Halo, kembali lagi dengan channel Cerita Serial. Nah, kali ini kita akan belajar tentang soal momentum dan impuls ya. Jadi ada soal seperti ini nih. Ada balok bermasa 4 kg diam di atas lantai. Jadi kalau kita buat sketsanya nih, misalnya di sini ada lantainya ya. Terus ada baloknya di sini. Oke ya. Nah, udah gitu ini balok ke sini ya. Jadi ada balok yang masanya 4 kg. Oke, diketahuinya jadi massa balok 4 kg dengan koefisien geseknya, berarti ini permukaannya ternyata dia kasar ya. Jadi mu-nya itu 0,1. Kemudian balok ditumbuk secara sentral dan elastis sempurna oleh benda bermassa 6 kg dengan kecepatan 5 meter per second. Oh, misalnya kita anggap nih ada benda kedua nih. Oke ya, benda keduanya ini masanya berapa nih? Massa benda kedua kita anggap massa P aja ya. Massa P-nya itu 6 kg. Terus udah gitu kecepatannya V-nya itu 5 meter per second. Nah, dia ke sana nih ya. Nah, pada dia ke sana, dia itu bertumbukan nih. Pada saat bertumbukan, dia ini berarti apa? Elastis sempurna ya. Kalau elastis sempurna, berarti yang nanti bakalan yang satu bergeraknya kemana? Ke kanan, yang satu bergerak ke kiri. Jadi kayak bola biliar gitu kalau ditumbukin gitu ya. Nah, jadi yang ditanya adalah berapa jaraknya yang ditempuh oleh balok akibat dari tumpukan itu. Oke. Kita coba ya. Karena dia elastis sempurna, kita pakai rumusnya yang pertama momentum dulu dah ya. Rumusnya apa momentum nih? Massa M1 V1 sama dengan ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. M1-nya 4, V1-nya itu berarti kita anggap si yang pertama siapa nih? Kita ganti deh ya. Ini massa satunya si ini ya, massa 1 ini massa 2-nya, ini benda kedua. Nah, massa ke-1-nya 4, baloknya kan lagi diem nih ya, jadi dia 0. Massa 2-nya itu 6 kilo, benda keduanya ya. Kecepatannya dia 5, sama dengan 4 dikali V aksen 1 ditambah 6 V aksen yang kedua. Jadi 30 sama dengan 4V1 aksen ditambah 6V2 aksen. Ini kita bisa bagi 2 ya, supaya kita nanti ngitungnya gampang. 15, 4 bagi 2 jadi 2, 6-nya dibagi 2 jadi 3. Oke, kita punya persamaan yang pertama. Nah, terus udah gitu kita cari lagi. Karena dia elastis sempurna, jadi kita memakai rumus E-nya. Itu ada rumus ya, koefisien restitusi itu V2 aksen dikurangin V1 aksen per V2 dikurangin V1. Untuk elastis sempurna, E-nya itu 1. Nah, jadi ini kalau dibuka min V2 aksen jadi apa? Plus V1 aksen V2 kurang V1 ya. Jadinya ini kalau kita kaliin ke sana, V2 kurang V1 itu sama dengan min V2 aksen ditambah V1 aksen. Nah, kita masukin datanya, V2-nya berapa nih? V2-nya 5 ya. Dikurangin 0 ya kan? Di soal nih tadi nih. Ini V2 nih. Sama dengan min V2 aksen ditambah V1 aksen. Jadinya kita punya persamaan V1 aksen yang ini nih dikurang V2 aksen itu sama dengan 5. Kita punya 2 persamaan. Nah, yang warna kuning ini kita apa ini? Kita eliminasi ya. Supaya nanti kita dapat hasilnya. Oke. Jadi 2V1 aksen ditambah 3V2 aksen sama dengan 15. V1 aksen dikurangin V2 aksen sama dengan 5. Kalau V1 aksennya mau dihilangin, ini kita eliminasi kali 1, ini kita kali 2. Gitu ya. Jadi berapa nih? 2V1 aksen ditambah 3V2 aksen sama dengan 15. 2V1 aksen dikurangin 2V2 aksen sama dengan 10. Ya, kita kali semua. Kita eliminasi, kita kurangin ya supaya V1-nya hilang. Jadi 3V2 aksen dikurang min 2V2 aksen. Jadi plus ya, jadi 5.
15 kurang 10-nya 5, jadi V2 aksennya itu 1. Oke, 1 meter per second ya. Nah, terus udah gitu apa lagi? Kita cari mana lagi nih? V2 aksennya, V1 aksen kita cari ya. V1 aksen dikurangin V2 aksen sama dengan 5 ya. Misalnya kita pakai persamaan yang ini nih buat mencari V1-nya. Jadi V1 aksen dikurangin V2 nya kan 1 ya, sama dengan 5. Jadi V1 aksennya sama dengan 6. Gitu ya. Nah, pertanyaannya apa nih? Jarak yang ditempuh oleh balok. Balok itu V1 atau V2? Tadi kita ngumpamain V1. Jadi kita udah cari nih ya, setelah tumbukan ternyata baloknya itu 6 meter per second. Nah, kita memakai rumus karena dia ada gesekan ya, ada gesek. Di sini kan ada koefisien gesekan ya. Berarti kita memakai rumusnya W. W itu adalah usaha ya. Itu samaan delta EK. Oke. Nah, W-nya itu min F gesekan dikali jaraknya S. Ingat ya, rumus usaha kan F kali S ya. Jadi F kali S itu gayanya adanya gaya gesek doang. Kalau misalnya kita dibuat sketsa, ini gerakannya ini dia ke sini nih ya. Di sini ada ini bola ini ya, benda balok ya. Ini berarti ada yang ke kiri. F gitu arahnya, gerakannya ke kanan. Tapi dia gesekan pasti ke kiri dong, berlawanan ya. Makanya dia pakai min ya. Nah, terus delta EK gimana? EK 2 dikurangin EK 1. Yang mana EK 2 EK 1? Maksudnya bukan benda 1 benda 2 ya, tapi kejadiannya untuk balok ini kejadian balok yang pertama, ini kejadiannya. Yang ini kejadiannya yang kedua. Oke. Kejadian kedua, dia ini kan sejauh mencapai mencapai berapa jauh? Berarti pada saat dia kecepatannya 0 untuk V2-nya ini. Karena dia berhenti, makanya kita bisa tahu berapa jauh sih dia bergerak gitu. Untuk V1-nya di sini itu sama dengan V1 aksennya si benda tadi yang kita dapat 6 ya. Tadi kita udah ngitung gitu ya. Jadi kita memakai rumusnya min F dikali S. F-nya itu sebenarnya kita buka ya. F itu kan gaya mu ya. Mu dikalikan dengan N, gaya normal. EK 2-nya 0 ya. Kenapa 0? Karena kan N kinetik itu rumusnya apa? Setengah mv kuadrat kan. Tadi V-nya 0 ya untuk EK 2-nya ya. Gitu ya, tadi yang bagian sini. Nah, dikurangin EK 2-nya setengah mv1 kuadrat. Oke. Nah, ini V-nya V siapa nih? V balok ya. V aksen yang tadi nih yang kita dapetin tadi 6. Nah, jadi ini ada kita buat mu N-nya. Nah, N itu gaya normal. Kalau dia bendanya baloknya datar, hukum Newton ya. Di sini ada gaya normal yang tegak lurus dengan permukaan. Di sini ada gaya berat. Oke. Nah, jadi gaya normalnya itu besarnya sama dengan gaya berat. Makanya N-nya itu bisa kita ganti M kali G. Sama dengan apa nih? Ini min sama min hilang ya. Jadi setengah mv kuadrat. V aksen ini yang tadi ya. M-nya dicoret. Mu-nya 0, berapa tadi? Mu-nya 0,1 ya. Dikali gravitasi 10 dikali S. Setengah dikali V-nya tadi 6 ya. Yang warna biru ya, 6 kuadrat. Jadi S-nya sama dengan 36 dibagi 2, 18 meter. Seperti itu ya. Semoga membantu ya. Dan kalau masih ada yang ingin tanya, silakan aja komen di bawah. Dan supaya nggak lupa channel ini, bagi yang belum subscribe silakan untuk di subscribe. Di akhir video juga ada soal-soal sejenis lain yang bisa kita pelajari. Jangan lupa untuk di like dan di share juga videonya. Oke.